If it were network marketing versus direct selling, I can tell you there wouldn't be much difference. I want to begin with just the nitty gritty. The first few slides that I share with you today are going to be content heavy. Those of you who know me and have seen me present in the past know that it's difficult to get me to follow a script, and also that I don't prefer content heavy slides, but this is such an important academic issue and legal distinction that what I've done for you today is I've gone out and I've just pulled some hard line facts that we're going to go over, and then we're going to use those definitions to evaluate opportunities. And once we've come up with a fair distinction between network marketing and pyramid schemes, then we're going to get into the very difficult subject of understanding what separates the good from the great. What separates an okay legal network marketing opportunity from the awesome world-leading opportunity of For Life research. All right. So let's get to some of these distinctions briefly. Can we get a slide change, please? All right. So this is just the nuts and bolts, my friends. There are a couple of key distinctions, and these are sometimes difficult to see at first blush. But if you can determine these distinctions, then you will know, by and large, whether or not you're dealing with a legal network marketing company or an illegal pyramid scheme. First difference. And forgive me, I want to clarify. When I say direct selling or when I say network marketing or when other people say multi-level marketing through these slides, in the United States, those are all synonyms. Those all mean the same thing. I'm going to try to refrain my remarks or keep my remarks to network marketing, which I think is the preferred term in Southeast Asia. So first difference is network marketing is legal in all of our countries and around the world. Pyramid schemes and or Ponzi schemes are illegal, against the law. You go to jail, and you go to jail for a long time if you're brought down as an architect or framer of one of these scams. So one of the things that I impress upon students and policymakers, first of all, one of the primary misconceptions is that pyramid schemes are a part of our industry. They are not. By right of being illegal, they fall outside of our industry. Okay? So that's number one. What makes a pyramid scheme a pyramid scheme? First and foremost, there aren't any real products with pyramid schemes. Now, there may appear to be products and services, which we'll talk about. I understand that you've got some Ponzi scheme scams that have been identified in Singapore. We'll talk about this. It may look like there's an opportunity, but really, when you get underneath the covers, there's nothing. And what people are paid for and what you pay to participate in is based entirely on recruiting. Entirely on recruiting. Now you say, as someone, a new affiliate to For Life, well, what's the difference? The difference is that we at For Life and other legitimate network marketing companies
throughout the industry don't pay for recruiting. We pay for volume of product sales. You earn money on your personal volume and you earn money on your group volume. And what are you selling? Well, it's for life, I can tell you exactly what you're selling. You're selling the best immune support nutraceutical in the world, backed by 25 years of aggressive science and research, right? And so you have a product, you make a sale, you earn a commission. I want to go back to the 1980s for a second. As I was thinking about this topic earlier this morning, I was reminded by one of my first experiences with a pyramid scheme. And I didn't participate, but I was aware of it. And it was really popular throughout the United States in the 1980s. And then it went over to Europe. And then I think it went around the world. But it was called initially Airplane. Some of you older guys out there may remember this. But Airplane was a really, really simple concept. And I love using it as an example because it so typifies all of the worst characteristics of an illegal pyramid scheme. So on the airplane, you have a pilot, one pilot, you have two co-pilots, you have 4 flight attendants, and you have 8 passengers. And so you pay to become a passenger. So maybe you pay $1,500 and now you have a seat. $1.500 untuk bayar. Dan Anda dapat tempat duduk di pesawat. Ini gambaran skema piramida. Masalahnya, ya, pertama, ternyata tidak ada pesawatnya. Dan yang kedua, nggak ada pilotnya. Karena tujuan dari permainan dari skema piramida adalah jika yang ketiga, skema piramida tidak ada produk, tidak ada yang terjadi. Anda dibayar hanya untuk merekrut. Jadi semua penumpang rekrut penumpang lagi. Dan setelah semua direkrut, Anda naik. Jadi naik misalnya dari penumpang, naik ke pramugari, ke pilot, baru ke kapten. Dan setiap kapten baru misalnya, maka nanti pesawatnya akan terbelah 2. Baru naik ke kanan. Saja sudah. Masalahnya, jika tidak bawa orang baru, maka akan jatuh. Jadi banyak uang yang hilang. Banyak uang hilang di situ untuk berpartisipasi di situ. Di dalam skema yang didasarkan hanya membawa orang baru saja. Itu saja. Dan pada saat itu terjadi, yang bawah pasti akan rontok. Ya, itu adalah skema piramida yang ilegal. Kita bicarakan. Di mana For Life sangat kontradiksi dengan skema tersebut. Jadi saya gunakan ini direct selling, membayarkan komisi untuk penjualan volume. Jadi harus ada produk. Anda adalah penjual, mitra kita yang menjual produk, dan saat Anda jual produk itu, komisi itu dibayarkan ke beberapa orang. Ya, komisi dibayarkan dari satu produk itu. Nah, disitulah kita keluar istilah multi level, ya. Jadi level yang berlapis yang dibayarkan dari volume produk dengan hal yang legal, produk yang legal. Nah, Anda bisa mengenali perusahaan dengan 2 karakteristik itu, maka pasti jelas itu bukan, itu adalah skema piramida. Network marketing itu adalah produk dan pelayanan. Ya. Jadi kita sangat mengandalkan juga para mitra kita. Jadi kita punya
rencana kompensasi yang untuk menentukan Anda. Untuk apa? Agar membagi produk, agar menjual produk. Betul? Kita sediakan bisnis di dalam kota. Jika ada dalam misalnya pesawat yang skema piramida, Anda tidak ada pelayanan di skema piramida karena emang nggak ada pelayanan, nggak ada bisnis, nggak ada edukasi, nggak ada training, nggak ada website, nggak ada sosial media, nggak ada produk, karena tidak ada produk. Anda tidak dapatkan semua itu. Tapi direct selling, sediakan insentif untuk perlindungan konsumen. Di For Life saya akan bicarakan, nanti akan saya bicarakan. Tapi kita melakukan hal yang banyak untuk melindungi konsumen kita. Karena mereka adalah darah kehidupan kita untuk bisnis ini. Dan kalau customer misalnya tidak senang, maka Anda tidak bisa jual produk, betul? Jadi kita ingin pastikan ada kebijakan kembali, garansi uang kembali. Orang-orang bisa mendapat jawaban mengenai pertanyaan produk. Kita mau pastikan kita menguatkan Anda dengan riset dan juga ilmiah dan semua produk-produk yang imun dari For Life, semua ini untuk kita bisa membedakan, ya kita akan membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Dan akhirnya kita juga memberikan hal yang terbuka atau transparansi. Ya, kita bekerja bahkan dengan pemerintah untuk memastikan yaitu peraturan-peraturan kita merefleksikan apa yang terjadi di masing-masing negara di mana kita beroperasi juga. Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke, perhatikan video ini. Di sini saya menawarkan sesuatu yang membantu masa depan Anda. Ya, Anda akan jadi kaya. Kita semua akan jadi kaya. Untuk mereka akan email kamu kalau kamu butuh bantuan. Oke, angkat tangan kalau yang mau kaya. Bagaimana ini bukan skema piramida? Sekali lagi. Phil, kalau merekrut saya dan saya mendapatkan 3 orang masing-masing. Semakin banyak orang bergabung, maka sebanyak orang investasi dan semakin banyak. Ini bukan skema piramida. Ini adalah skema yang berbeda. Ya, saya harus telepon dulu seseorang. Oke, saya suka hal ini. Ya, saya membuat catatan ini. Saya mau mengadakan ingatan saya dari masa lalu. Dan saya melihat hal ini. Ya, di mana ini ada ilustrasi yang sangat baik untuk melihat perbedaan antara skema piramida yang sah. Yang pertama, Anda akan lihat di awalnya yang memberikan presentasi bicara mengenai rekrut, dan orang ini Phil, dia bilang dia punya mobil sport yang bagus. Tapi apa yang tidak disampaikan orang itu, dia sebenarnya dibayar tidak menjual apapun, tapi dia hanya merekrut orang lagi. Dan pada saat ditanya produk, dia tunjukkan sebuah kartu yang sangat tua. Ya. Oke, saya akan kasih tunjuk dari mana asalnya. Ya, sebelum saya ke For Life, saya tahu mengenai hal ini. Dia tunjukkan itu seperti kartu telepon. Dia bilang, siapa yang masih gunain kartu telepon itu? Itu dia intinya. Anda tidak bisa menjual kotoran. Yang mungkin perusahaan yang Anda pernah dengar, ya nama-namanya, ya dengan skema-skemanya. Tapi mereka jual kotoran.
Anda harus jual sesuatu yang punya nilai. Jadi kalau Anda punya kartu telepon yang tidak pernah digunakan orang lagi, dan bahkan sudah tidak berfungsi, itu tidak bisa dibilang produk yang sah. Anda mungkin bisa lihat, oh itu ada produknya, ada produk, tapi secara regulasi pada saat dilihat mereka sadar bahwa produknya itu hanya sebuah ekspresi dari skema piramid. Ya, analogi yang sebenarnya beberapa tahun lalu, mungkin kira-kira di tahun 1990, ada sebuah perusahaan di Amerika, disebutnya Gas Up USA. Dan pada saat itu ada kartu untuk mengisi bensin. Ya, pada saat itu sangat terkenal. Beli kartu untuk bensin ini, nanti isi bensin, tidak ada yang salah. Tapi ternyata faktanya tidak membutuhkan siklus yang banyak atau banyak bulan yang untuk membayarkan komisi para distributor jual bensin sebelum ada sebuah pemerintah di Amerika bahwa itu tidak berfungsi kartu itu. Jadi distributor ini jual kartu bensin ini yang nilai 100. Bahkan itu tidak ada nilainya, lebih murah dari plastik, dan mereka yang beli kartu itu ternyata tidak bisa pakai kartu itu. Sekali lagi itu contoh skema piramida. Saya mau bicarakan perbedaannya antara skema piramida dan skema Ponzi. Dan saya bukan Mas PhD dan gelar PhD, saya bukan juga pengacara, tapi perbedaannya adalah skema Ponzi biasanya butuh investasi awal, dan itu biasanya akan cukup besar investasi. Anda biasanya tidak akan bisa join skema Ponzi hanya $100, bisa sampai ribuan dolar untuk masuk skema Ponzi. Dan janji dari skemanya, setelah beberapa waktu Anda akan dapatkan kembali uang Anda. Dan masalahnya, dan sebelum skema ini menghasilkan uang, itu melalui investasi orang yang baru. Jadi banyak uang dimasukkan di awal, dan nanti yang di atas skema, yang orang yang pertama yang investasi, mereka dibayarkan dari yang di bawah. Ya. Tapi di suatu titik investasi itu berhenti, dan semua yang investasi kehilangan uang. Dan kita tahu apa yang terjadi. Salah satu skema Ponzi terkenal, dia operator skema Ponzi yang terkenal. Jadi skema Ponzi membutuhkan investasi awal yang sangat besar. Ya, untuk bisa memberikan reward-nya. Tapi kalau skema piramida, membawa orang lebih banyak pada skemanya. Jadi skema Ponzi hanya butuh uang besar. Tapi Anda ingat tadi contoh permainan pesawat? Itu membutuhkan saya investasi yang kecil, tapi saya harus bawa banyak orang. Kalau saya nggak bawa banyak orang, maka saya akan kehilangan uang saya. Contohnya. Nah, yang kesulitan dari membicarakan perbedaan piramida dan network marketing adalah tergambarkan melalui yaitu klip yang terakhir, di bagian terakhir di video yang tadi, dia coba gambarkan rencana kompensasi bahwa orang ini bawa orang ini, tapi ternyata terlihat seperti piramida. Betul? Ya, terlihat seperti piramida karena struktur. Tapi ingat, bentuknya itu tidak menggambarkan juga kualitasnya, karena bentuknya walaupun itu lingkaran
ataupun kotak ataupun segitiga ditujukan untuk menaruh semua hal di dalam. Jadi Anda harus masuk ke dalam dan juga beli produknya. Dan kalau ada produk, Anda harus tahu produk yang baik atau enggak dan nilai produknya berapa di pasar. Dan sekali lagi, apakah ada produk dan apakah produk yang sah, ya, yang memenuhi faktor. Ya. Jadi skema piramida versus skema Ponzi, kita lanjut. Saya bawa ini saat ini, ya karena waktu yang terbatas, saya melakukan pencarian dan saya menemukan perlindungan konsumen. Dan ini adalah dari kantor pengacara di South Dakota yang ada di Amerika. Ya, kita punya seperti jaksa agung ya. Dan kita punya teman jaksa agung yang juga adalah teman baik di Forma. Ya. Iya. Dimana itu adalah untuk petugas legal yang paling tinggi, mereka yang melindungi konsumen dan mereka melindungi masyarakat umum. Nah, mungkin Anda melihat jaksa agung seperti jaksa agung kita bicara mengenai eksploitasi anak dan juga mengenai human trafficking. Di South Dakota, ya, jaksa agung ini bicara mengenai MLM versus skema piramida. Dan ingat, multi level marketing dia gunakan ini sebagai sinonimnya atau kata lain network marketing. Ya, sangat sederhana. Dan saya harap paralel dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Oke, saya akan bicarakan, Anda baca ini, direct selling commission secara individu untuk menjual produk. Ya, itu orang-orang yang ada dalam organisasinya. Komisi tergantung dari total personal dan grup volume. Pyramid scheme itu adalah mereka yang menyamar sebagai perusahaan network marketing legal. Mereka menyamar. Jenis pembayarannya mungkin terlihat sama, dan itu saja kesamaannya. Tapi seperti kita tahu, apa yang terlihat itu bisa menipu, ya. Dan ini adalah yang skema para artis kebanyakan. Ya, kantor dari Pelindung Konsumen South Dakota berkata, kalau Anda diperkenalkan oleh peluang yang rekrut dan dibayar untuk rekrut, itu adalah menuju kepada skema piramida. Hindari skema yang dibayar untuk merekrut versus dari penjual. Ya, jadi berlawanan dengan penjual. Oke. Saya ingin coba post dulu di sini, apa ada pertanyaan? Dan ya, silakan jika ada pertanyaan ditulis dalam kolom chat dan kita akan coba jawab pertanyaan tersebut. Ya, bisa sekarang atau nanti akan kita coba sediakan waktu untuk jawab pertanyaan tersebut. Ya, please. Ya. So far great. Jadi sejauh ini ya feedback, respon yang baik dari para peserta mengenai perbedaannya dan banyak contoh-contoh yang Anda berikan yang terjadi di pasar. And can see the difference between mereka bisa melihat perbedaannya antara multi level marketing dan juga skema piramida. Oke. Dan sekali lagi, kalau ada pertanyaan langsung ketik di kolom chat dan kita akan coba menjawab pertanyaannya. Kita coba jawab semua pertanyaan. Jadi kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin berikan ucapan untuk Gold dari Singapura. Terima kasih untuk contoh ini dari Pak Ridwan. Ya, Sherlyn menuliskannya kepada saya kemarin.
dan saya ada peluang untuk bisa mencari mengenai scam ini, ya penipuan ini di berita, jadi ini penipuan. Jadi kita bisa ada tunjuk apa yang terjadi secara nyata, ya apa yang sedang terjadi di pasar, dan bagaimana kita bisa melihatnya. Bagi Anda yang tidak tahu, ya ada penipuan yang serial penipuan ya, beberapa penipuan yang pada saat itu diberitakan di Singapura, dimana itu seperti Ponzi, yaitu untuk penipuan pekerjaan. Saya sangat mengerti kenapa mereka tertipu. Tapi mereka juga menggunakan sebuah peralatan untuk bisa melihat skema yang ilegal atau yang skema yang sah. Jadi yang pertama yang saya lihat dari website ini, mereka gunakan logo Amazon, yaitu adalah merek yang ternama ya. Jadi pertama saya lihat ini terlihat sah. Mereka terafiliasi dengan Amazon. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka meningkatkan keanggotaannya, mereka bayar untuk menjadi seorang pegawai. Jadi menjadi member untuk melakukan satu pekerjaan sederhana secara online yang semua bisa lakukan untuk bisa dibayar. Tapi di suatu titik tertentu, untuk bisa dapat semua bonusnya, mereka harus top up akunnya. Dan itu saya tulis di dalam quotes-nya. Top up artinya adalah menaruh uang lebih banyak lagi ke akunnya. Jadi seperti, ya, ini saya ada kerjaan untuk Anda. Ya, datang, ayo kerja untuk saya, tapi kamu harus bayar dulu saya. Contohnya seperti itu. Yang nggak masuk akal jadinya. Ya, mereka adalah pekerjaan online untuk melakukan hal yang mudah, untuk meningkatkan keanggotaan platformnya. Ada pengembalian tambahan pada saat seorang baru merekrut member baru lagi. Ingat, ini adalah komisi yang terikat untuk rekrut secara utuh. Itu adalah bendera merah. Tapi sangat gampang untuk kita tidak melihat hal itu karena mereka taruh banyak uang di website dan mereka terhubung dengan Amazon, dan Anda diminta untuk melakukan sesuatu walaupun secara kita bisa katakan semua orang sebenarnya bisa melakukannya. Jadi disinilah bisa kita lihat. Jadi yang terakhir, para pencari pekerjaan akhirnya mereka di top up lagi akunnya untuk supaya dapat pekerjaannya. Jadi di Singapura mereka bilang ini adalah penipuan Ponzi untuk pekerjaan, tapi ini lebih kepada skema piramida. Dari pengertian saya, ya melalui definisi yang saya lihat, perbedaan dari Ponzi dan piramida. Menurut saya ini piramida. Dan banyak orang kehilangan uang. Saya harap Anda tidak kehilangan uang di sini, karena ini bukan cara Anda akan berhasil sebagai mitra for life. Kita tidak minta Anda untuk tidak melakukan apa-apa. Kita minta Anda untuk melakukan sesuatu yang penting. Satu, bagikan produk dengan konsumen potensi Anda. Itu yang pertama. Perkenalkan mereka dengan pengetahuan kita yang luar biasa dan juga produk-produk kita.
Dan yang kedua, dan ini yang pekerjaan banyak orang yang menghindar, dan saya akan bicara jujur, kita minta Anda untuk jual produk itu. Nah, seperti David Lee sendiri sering bicarakan beberapa tahun lalu, tidak ada yang lebih penting daripada proses bisnis. Dari adalah penjualan yang sah atau produk yang sah atau konsumen yang sah. Nah, bagaimana kita menghasilkan uang? Ya, yaitu melalui mesin itu adalah melalui pekerjaan yang baik, berbagi dan menjual melalui pasar Anda masing-masing, orang demi orang melalui network marketing. Oke, saya berikut. Oke, ada banyak komen yang saya lihat yang sangat berhubungan, dan salah satu dari Pak Nazrul, banyak perusahaan ini yang kita lihat dengan skemanya piramida terkunci terlihat sah, tapi mereka menyamar, dan Anda sudah sebutkan itu. Jadi sesuatu yang sebagai konsumen dimanapun kita harus kita secara tekun kepada perusahaan. Dan banyak perusahaan yang terlihat seperti sah, peluang yang sah, tapi yang sudah ada bahas tadi, mereka menyamar, terlihat baik, mereka punya mobil sport, ya mobil sportnya sah. Ya, komen yang baik ya dari topik ini. Oke, itu luar biasa. Dan saya tekankan apa yang dikatakan Pak Nazrul. Kita kembali ke zaman dahulu, ya. Di seluruh hidup kita mungkin bahkan. Apakah itu kayaknya terlalu menarik, ya? Terlihatnya terlalu menarik, ya. Tapi apakah itu benar? Karena itu terlihatnya terlalu mudah atau terlalu menarik. Dan perusahaan ini, apa yang mereka lakukan dengan menyamar, dengan peluang yang sah, mereka memainkan keinginan yang kita miliki. Terlihat sepertinya menarik, tapi mungkin memang ini juga benar. Mungkin ini jalan yang benar. Tapi padahal itu tidak pernah menjadi jalan yang benar. Karena itu terlalu menarik. Saya mulai di sana, dan kemudian saya mencari tahu mengenai penipuan. Dan saya melihat hal yang sah dari hal tersebut. Peluang-peluang tersebut. Terima kasih Pak Nazrul. Jadi, berapa lama waktu lagi saya punya? Kita oke? Lanjut? Iya, jalur distribusi saya tidak akan terlalu banyak waktu untuk, karena ini belum upline Anda yang akan memberitahukan hal ini kalau Anda misalnya baru pada budaya for life dan juga bisnis for life. Tapi saya gunakan ini untuk mereka yang akan lulus dari universitas untuk dasar dari direct selling. Anda punya tradisional retail, yaitu manufacturer, pabrik, kemudian retailer, dan konsumen. Online retail, manufacturer, pabrik, kemudian online store, dan Anda punya peluang usaha, pengusaha network, yaitu contohnya for life, yang menempatkan Anda di posisi sebagai toko dan juga komputer. Jadi gabungan tradisional dan ya. Jadi kita semua menggunakan komputer sekarang untuk menjalankan bisnis. Tapi perbedaannya dengan antara direct selling dengan dua channel yang lain, dengan jalur lain, adalah kita for life sebagai perusahaan di Amerika, kita sediakan pabriknya dari produk yang baik, kita sediakan marketingnya, peralatan marketing untuk produknya. Ya, bisnisnya sudah di dalam kotak. Ya, digitalnya
website-nya, semua yang dibutuhkan Anda di para network marketer, Mitra for Life butuhkan untuk bagikan dan jual produk ini kepada konsumen. Itu perbedaan utamanya. Untuk Anda pahami. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang saya juga keluarkan ini dari Consumer Protection yang tadi, dari kantor Jaksa Agung South Dakota. Mereka coba membantu untuk mengerti perbedaannya antara piramida ilegal dan juga perusahaan network marketing yang sah. Ini juga pertanyaan yang hebat. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat perbedaan di antara kedua. Kita coba lihat hal yang sahnya ya. Apa yang membuat satu hal sah dibandingkan dengan peluang lain yang sah. Anda bisa perbandingkan produknya, Anda bisa bandingkan janji yang diberikan perusahaannya, berapa yang Anda harapkan untuk dapatkan sebagai mitra misalnya, dan jenis pengembalian apa yang Anda harapkan dari investasi Anda, berapa lama perusahaan itu sudah ada, kemudian sejarah dari perusahaan tersebut, kepuasan konsumen, kemudian apakah mereka beroperasi secara penuh hati, apakah perusahaan jujur, apakah Anda sedang bekerja dengan orang dari perusahaan, apakah para eksekutifnya juga mewakili juga perusahaannya, Anda juga paham apa yang dijelaskan oleh misalnya apa Anda, apakah Anda terlibat dari peluangnya kalau memang ada produk yang tidak baik. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita secara membedakan for life dari perusahaan, dari peluang lain yang sah juga yang ada di Asia Tenggara. We've got a quick question. Kelvin, kita ada pertanyaan dan sepertinya sesuai dengan pertanyaan. Apakah ada perkataan atau pernyataan yang dihindari supaya kita tidak salah dianggap sebagai piramida saat kita bicara dengan prospek? Tentu, saya rasa saya akan menunjukkan dua area secara terang pada saat ini menjawab pertanyaan itu. Tapi itu membutuhkan jawaban yang lebih lebar secara offline, terpisah. Saya akan bilang dua hal yang skema piramida lakukan, dan ingat video yang tadi dilihat, mereka cepat kaya. Jadi yang pertama di Amerika dan seluruh dunia, for life, kita hindari adalah klaim penghasilan. Kita tahu ada banyak penjual-penjual di organisasi yang telah berhasil sukses di seluruh dunia, para penjual-penjual transaksi vektor ini, dan mereka punya konsumen yang hebat, tapi bertentangan dengan hukum. Untuk saya, yang merekrut Anda dengan janji, dengan penghasilan yang hebat, dan juga penghasilan yang cepat. Dan saya bicara mengenai for life sebagai peluang untuk menjual produk yang memberikan komisi dari penjualan tersebut. Jadi kita tidak akan penghasilan. Dan dengan skema piramida itu yang akan Anda dapatkan, karena tidak ada yang bisa dibicarakan lagi di skema piramida. Anda hanya bicarakan berapa uang yang didapatkan. Yang kedua, dan ini adalah membuat sah produknya sudah industri, membuat produknya sah di industri network marketing. Kita terikat dengan klaim untuk produk. Jadi saya tidak katakan
Misalnya transefektor sembuhkan kanker, karena itu seperti mengatakan seperti yang kartu bensin tadi atau kartu telepon tadi akan membuat Anda menjadi jutawan misalnya. Itu, saya tidak akan hal yang atau klaim yang ilegal mengenai produk Forlan. Karena yang pertama itu melawan hukum, yang kedua kita terikat dengan FDA di Amerika, yang ketiga perusahaan yang memiliki etika, kita beroperasi sesuai dengan prosedur dan juga polisi Departemen Kesehatan, bahkan yang di seluruh dunia, dan bahkan masing-masing pasar Anda akan berbeda dengan bahkan hal yang baru, peraturan-peraturan baru, apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan mengenai produk. Jadi kita sangat hati-hati di dua hal tersebut. Oke, hebat. Terima kasih, Calvin. Ya, menurut saya, dan ini adalah pertanyaan, bukan apa yang tidak kita boleh katakan, tapi apa yang harus kita katakan. Fokus ke produk dan seberapa lama proses sudah ada. Dan itu saja harusnya sudah membedakan apa yang legal dan ilegal. Jika perusahaan sudah ada 20 tahun lebih dan terdaftar di beberapa negara, dan saya rasa itu sudah tanda yang baik perusahaan yang sah. Maybe more about what to say. Jadi lebih apa yang harus disampaikan dan apa yang harus dihindari. Oke, terima kasih. Dan ya, Trevor, saya bisa mengandalkan Anda untuk pengaturannya karena inilah bagian terakhir di presentasinya. Oke, kita ke bagian berikutnya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mereka mengarahkan kita kepada budaya for life. Dan saya mulai dari kode etik. Anda bisa temukan kode etik yang live tampilkan secara online ya di dsa.org, dsa.org. Tapi ini adalah kebijakan yang berani yang semua anggota Direction Asosiasi Direction. Dengan kode etik ini adalah peraturan dari semua anggota DSA. Mereka tidak hanya terbatas dari perlindungan konsumen dan kualitasnya, tidak bicarakan mengenai produk dan nilai produk, tapi mereka juga termasuk semua jenis hal-hal yang penting, operasi perusahaan, prosedur, ya, guidelines prosedur mengenai pembatalan dan pengembalian, policy, apa yang boleh kita katakan, janji-janji yang kita batasi untuk konsumen, ya, klaim pendapatan yang tadi kita bicarakan, kemudian praktiknya sales dan marketing. Saya tidak paham, For Life sebagai perusahaan dunia punya batasan pekerjaan dari kode etik yang dibangun oleh David Lisenby lebih dari seperempat abad. Jadi dari waktu ke waktu ada pihak ketiga yang lebih menekankan lagi komitmen kita. Jadi ini komitmennya. Jadi kode etik industrinya kita yang dibawakan oleh Direct Selling Association di websitenya dsa.org. Oke, tradisi kesempurnaan. For Life adalah perusahaan nomor 1 sistem imun dengan pengetahuan dan penemuan dengan nutraceutical yang utama dan juga pemberian kompensasi untuk para mitranya dan juga komitmen dan juga untuk tanggung jawab sosial dan juga berpusat pada konsumen. Oke, slide. Kita bicarakan tradisinya tadi. Di tahun 98, pendirinya David dan Bianca Lisenby mendirikan For Life Research.
Mereka mulai dari seperti seukuran garasi, bahkan mungkin seukuran kantor Anda ya, yang ada di rumah, ya, yang Anda hadir hari. Mereka mulai sangat-sangat kecil, dan mereka mulai dengan produk dan paten, dengan juga pengetahuan dan impian bahwa mereka bisa memberikan kesan pada orang lain mengenai transinfektan. Jadi akhirnya mereka berhasil, dan mereka berhasil secara cepat. Di 2004 kita kembali ke sejarah For Life. For Life menjadi perusahaan yang pertumbuhannya paling cepat nomor 15 di Amerika, di majalah Inc. 500, ya, mulai dari titik itu sampai titik ini sudah 10 tahun ke Steve Apple menjadi presidensi. Lalu Steve Apple yang pernah menjadi vice president Asia Tengah. Trevor Loop juga vice president. Kita telah menikmati kepemimpinan di corporate yang ditunjukkan oleh berapa lama saya bekerja dengan Shirley. Kita sudah melakukan hal ini cukup lama, ya. Jadi kita lanjut. Dan apa yang banyak mitra tidak ketahui mungkin, karena para David Lisenby terlalu rendah hati untuk bicara. Jadi saya bantu suarakan. Pada saat di awal, mereka coba mendanai perusahaan ini. Mereka coba dengan mereka seperti rumahnya mereka, ya, mereka sewakan, ya, untuk mereka bisa dapat uangnya. Mereka jaminkan untuk mereka dapat uang. Ini tidak dari investor. Jadi ini yang bisa dilihat, di mana ini adalah 24 kantor For Life, ya, yang ada di seluruh dunia. Dan pasar-pasar ini, ya, di mana mereka ada kantor-kantornya, dan bahkan di beberapa market Anda kita ada beberapa kantor, jadi hanya satu kantor saja. Oke, jadi bukti ini. Kita sangat berpengalaman dalam sistem imun, di mana pengetahuan powerful, dan ini yang membedakan For Life dari kompetitor, dari saingan. Dan saya sudah di perusahaan ini cukup lama, dan saya ingat di perusahaan untuk pengaturan berat badan, awet muda, kemudian menyaring air, dan dari kartu bensin, dan terus dekade demi dekade. Hal yang jenius mengenai proyek dari David dan Beta sendiri adalah kita mulai sebagai perusahaan sistem imun. Padahal saat itu tidak dibicarakan mengenai sistem imun. Dan dari memberi tentang yang membutuhkan sistem imun, ya. Karena semua orang sekarang membicarakan, karena kita tahu sekarang seberapa penting sistem imun bagi kesehatan. Kita mulainya, kita sudah hal yang paling lama, yang tidak ada perusahaan lain yang punya pengetahuan dan juga punya komitmen untuk menjadi perusahaan ilmu pengetahuan sistem imun. Ya, titik. Oleh transfer factor, ya, adalah protein yang sangat disaring, sangat kecil yang kita berikan pada Anda, yang diekstrak dari kolostrum sapi dan juga penyuh telur. Dan kita juga identitas dari kemurnian produknya, dari bahan bakunya, juga kekuatan dari produknya, komposisinya. Calvin, saya ingin introduksi sedikit. Saya tidak pernah menggambarkan ini. Saat saya sedang belajar dan membandingkan antara skema piramida dan network marketing,
Salah satu yang ditunjukkan adalah paten kita. Dan For Life punya paten yang banyak. Dari produk, dari proses, dan saya ragu ada skema piramida di sana, di luar sana, yang punya paten produk. Iya, benar sekali. Mungkin saya salah, tapi itu adalah, menurut saya itu adalah salah indikator ya, di mana sebuah badan yang legal punya patennya mungkin tidak terlihat. Kita banyak mitra-mitra yang sudah hampir 500 mendengarkan ini, dan itu adalah hal yang utama malam ini. Jika ada yang pakai ini skema verifikasi paten, ya badan legal ini bisa membuktikan prosesnya untuk bisa mendapatkan paten ini. Oke, poin yang baik. Oke. Ya, itu mungkin dari slide yang sebelumnya, tapi kita lanjut. Oke, balik lagi. Oh, lanjut lagi. Oh ya, ini. Ya, mungkin ini harusnya slide-nya harus sesuai dengan waktunya. Anda benar sekali, paten. Di For Life kita punya paten, hak paten yang banyak. Dan saya bisa beritahu Anda. Dan Anda tidak ada paten yang untuk selamanya, dia ada masa berlaku. Dan kita ada paten yang kita sudah tidak berlaku selama saya For Life, tapi kita punya paten baru yang sudah setuju. Apa? Salah satunya. Dan saat ini, melindungi bisnis Anda. Mereka lindungi produk. Betul? Cara kita buat produknya, bagaimana cara kita menemukan secara ilmiah, metodenya, formulanya. Semua hal ini dibutuhkan karena Anda butuh sesuatu secara utuh untuk bersaing di pasar. Ini pasar yang keras. Kita tahu itu. Jadi paten ini milik perusahaan sekarang melindungi bisnis Anda hari ini. Paten yang kita ada kemarin melindungi generasi pertama For Life, dan paten yang tertunda yang kita punya lusinan, paten internasional yang masih tertunda, artinya kita masih proses itu untuk dapatkan paten-paten itu. Paten itu yang tujuannya untuk melindungi bisnis dari mitra-mitra kita besok atau di masa depan atau generasi berikut. Anda tahu berapa banyak perusahaan network marketing yang 5, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 25 tahun? Nggak banyak. Nggak banyak. Nah, poinnya dari Trevor adalah kerja sama tim. Karena paten, saya nggak bisa tiba-tiba mempatenkan sesuatu. Itu proses yang mahal, paten, dan membutuhkan waktu. Dan tidak hanya butuh mengisi formulir, butuh riset dari sisi perusahaan. Tentu peluang yang legal tidak akan investasi. Nah, karena mereka nggak punya yang akan dipatenkan, dan karena mereka tidak di dalamnya untuk supaya konsumennya memiliki pengalaman, mereka hanya untuk supaya konsumennya ada. Jadi kita lihat perusahaan yang sah. Kita jual transfer factor Rio Vida di Asia Tenggara, ya kita jualkan ya. Oke, apa bedanya antara jus Rio Vida atau Rio Vida dengan jus biasa? Ya, TF-nya perbedaannya. Transfer factor. Transfer factor adalah satu-satunya yang ada transfer factor-nya di dunia, Rio Vida. Saya tidak bisa mempatenkan jus apel.
Saya harus punya paten dari sesuatu yang ada dasar penelitiannya. Ya. Kalau untuk buat jus apel ya saya cukup ambil buah apel, campur air, kemudian dikeras jadilah jus Revida. Tapi bukan itu jus Revida, jadilah jus. Dan itu bukan for life research. Research itu adalah nama perusahaan kita dan untuk sebuah alasan untuk penganjuran dari produk, ya, pengembangan riset, formula, publikasi, dan keterlibatan konsumen, dan didikan dari universitas, hubungan dengan pemerintah. Semua hal ini adalah dipaketkan oleh For Life untuk melindungi bisnis Anda, untuk mendukung penjualan Anda dalam menjual For Life Transfer Factor, untuk memberikan alat di dalam toolkitnya, petak alat, untuk memberikan peluang yang jangka panjang yang berdasarkan komisi. Oke. Slide berikutnya. I saw that. What was that from Sadim that I saw? Ada tulisan dari Pak Sadim mengenai riset dan pengembangan. Someone had asked a question, Calvin, that how do we know that our... ada yang bertanya bagaimana kita tahu penelitian kita adalah penipuan. Oke, saya harus lihat. Ya, mereka bilang sekarang, Anda buktikan perusahaan Anda sah. Dan apakah penelitian Anda itu penipuan atau bukan? Oke, nah kita akan buktikan itu. Ya, ini kita akan buktikan sekarang. Yang pertama, kalau para dokter dan juga para ahli-ahli pengetahuan kita, mereka berpenghasilan besar, ya. Alasan itu karena memang kita sangat investasi di Pemilikan Menteri Ketua itu, yaitu Senior Vice President Penelitian Dr. Brent dan juga semuanya. Saya kenal mereka semua, saya kerja dengan mereka, saya sayang mereka semua, seperti saya sayang For Life. Mereka orang yang hebat, tapi lebih dari itu, mereka memenuhi kualifikasinya. Mereka sangat berpendidikan tinggi dan mereka sangat berkomitmen terhadap perusahaan ini. Dan jika Anda lihat di sejarah kita dengan risetnya For Life, ini bukan perusahaan yang berdasarkan marketing. Anda bisa lakukan penelitian Anda sendiri. Kita punya asosiasi dengan universitas ini yang Anda lihat, yang mungkin yang sudah lewat ataupun saat ini. Mereka melakukan pihak ketiga pengujian untuk membuktikan produk For Life. Kita melakukan penelitian, pendidikan, dan juga formulasi yang selaras dengan dengan institusi pendidikan ini, dan juga laboratorium yang tidak hanya di Amerika tapi bahkan di seluruh dunia. Pihak ketiga kita, asosiasi sains pengetahuan itu sangat penting untuk sukses. Seperti juga Dewan Penasehat Ilmiah For Life, ya, di mana sekumpulan dokter yang tidak secara langsung dengan, tapi mereka sebagai penasehat di tim peneliti. Nah, visinya David sangat sederhana, dan yaitu ya, ini sangat selaras dengan apa yang kita sampaikan, yaitu inti.
saya akan buat produk ini, kata David, yaitu yang beda dari produk lain, melalui pengetahuan, melalui paten, melalui formulanya, gitu. Dan itu akan menjadi perusahaan imun sistem nomor 1 juga. Nah, untuk saya bisa mendapatkan itu, untuk bisa mendukung kesuksesan mitra-mitranya Forlife. Karena kalau mereka tidak punya produk yang berbeda di pasar, maka pasar akan mengalahkan mereka. Betul? Kita punya banyak pesaing, jadi kita punya ilmuwan untuk mendukung kesuksesan. Dan hasilnya kesuksesan perusahaan. Dan tentunya adalah tugas kita untuk melayani seluruh. Science, success, service, dan terakhir satisfaction. Jadi penawaran kesuksesan dan juga sukses dan juga kepuasan sekarang. Itu seperti busur. Kalau Anda punya konsumen yang puas dan penjual yang puas dan para pegawai yang juga puas, maka Anda perlu uang seperti yang lain. Dan itulah Forlife. Oke, kita lanjut. Some of the third-party credentials that Ini adalah ketiga yang sangat penting. Pihak ketiga di Amerika kita punya A+ dari Bureau Business Better Business. Kita juga kalau mereka percaya, kita nggak bisa buat mereka. Kita nggak bisa pikiran mereka. Kita harus fokus kepada orang yang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Betul? Ya, itu poin yang baik. Tapi di Amerika kita punya triple B, kita dengan ranking A+ sebagai anggota. Kita sudah ratingnya A+, terakreditasi sejak Februari 2014. Triple B ini mungkin adalah yang paling dikenali untuk advokasi konsumen yang terkenal di Amerika dan di Amerika Utara. Saya nggak tahu di belahan dunia lain. Aku nggak tahu kalau ini dikenali di Asia Tenggara untuk Triple B ini. Badan Biro. Mungkin kalau mereka yang sudah dalam bisnis mengenali, tapi tidak semuanya. Kalau Anda bicara akreditasi perusahaan mengenai sebuah badan di Amerika, Anda tidak hanya lihat Forlife, tapi perusahaan network marketing lain. Peringkat mereka atau perusahaan sah lainnya. Dan juga mereka perusahaan yang sah terdaftar. Ini hanya memberikan satu indikasi bahwa Forlife, apa yang kita coba capai dengan kepuasan dan juga garansi. Ya betul, jadi orang bisa lihat dari www.org di Better Business Bureau, Bureau Better Business, dan bisa lihat ya peringkat kita yang tidak kita buat-buat, dan ini yang diberikan oleh badan karena hasil kerja. Kita punya jaminan, ya uang kembali, jaminan uang kembali, kepuasan dari pembelian produk kita. Gitu. Nggak tahu mau bicara apa lagi. Itu sudah 100% kepuasan konsumen, kepuasan, jaminan kepuasan. Jika ada konsumen Anda yang yang terakhir, pelayanan yang utama bagi para konsumen, ya, harga penjualan, poin loyalty, dan juga diskon instan. Para keuntungan bagi para konsumen, dengan menjadi konsumen Forlife, tidak hanya membedakan Anda dari hanya konsumen yang ada di luar sana. Ini sedikit gambarannya, kita sudah bicarakan di tahun 98
di tahun 2006 setelah kita ya, kita sudah bebas utang, kemudian kalau diluncurkan Foundation for Life, Yayasan for Life, yang merupakan peluncuran dari yaitu komitmen untuk mematakan siklus kemiskinan bagi anak-anak. Ya, banyak dari Anda yang berpartisipasi dan penunjukan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya adalah pendukung yang sudah lama untuk Foundation for Life, organisasi yang dipimpin oleh Jenali Sendi, anak perempuannya dari DPD. Mereka melakukan pekerjaan yang baik, yang luar biasa. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa dalam respon untuk bencana alam, bahkan di beberapa negara Asia Tenggara juga ada bantuan dari Foundation for Life. Dan seperti yang disebutkan Trevor, 2017, beberapa tahun kemudian, kita luncurkan For Life Eco. Itu Go Green, ya, hijauan. Ya, yaitu mana kita mendukung untuk kesejahteraan dari para hewan-hewan, ya, dari recycling, ya, kemudian yang secara global, dan kita terus juga mendukung kegiatan ini, Go Green. Oke, dan akhirnya tentang trofi dan juga penghargaan adalah sangat penting dari sudut pandang saya, secara utama karena mereka dari perusahaan, orang yang dari luar perusahaan, adalah rekognisi pekerjaan yang baik yang sudah diselesaikan oleh pihak ketiga. Bertahun-tahun kita telah menerima banyak penghargaan dalam banyak kategori. Dan secara ultimasi, sebagai penutup, itulah yang dari For Life yang tujuan adalah untuk hal yang baik bagi semua orang. Tujuan yang baik bagi konsumen, tujuan baik bagi tujuan baik yang melihat bisnis For Life di seluruh dunia. Dan kita ciptakan tujuan baik itu dengan kerjasama dengan pemerintah, dengan media, komunikasi juga, komunikasi marketing, komunikasi di lapangan, komunikasi para eksekutif, komunikasi filantropi, kemanusiaan, dan juga, tapi saya ingat David dan anaknya Jenna pada saat itu sudah masih muda. Mereka dukung para pemadam kebakaran pada saat 911 ya. Mereka bantuan juga di Afrika Selatan, di Johannesburg. Di saat itu, yaitu dia kali memberikan bantuan. Banyak pelayanan yang dilakukan, yang dibuat untuk supaya banyak memberi kepada orang, kepada komunitas, jauh sebelum secara resmi Foundation. Milestones in the area. Jadi resminya Foundation itu adalah pencapaian yang luar biasa menurut saya. Jadi tujuan dari diagram ini Anda bisa melihat pada akhirnya skema penipuan itu buat bicara kita tidak percaya, dan mereka tidak jujur, mereka tidak punya nilai, dan mereka banyak janjinya.
tapi mereka tidak memberikan apa-apa. Dan mereka selalu melukai orang. Dan, tapi di For Life, semua yang kita lakukan, mulai dari operasional sampai dengan pelayanan konsumen, dan juga pengembangan produk, semua operasi bisnis kita bertujuan untuk menciptakan tujuan, untuk menciptakan kepercayaan, dan untuk mempertahankan kepercayaan. Dan saya pastikan mitra-mitra yang di Filipina, di Malaysia, Singapura, Indonesia, yang hadir malam hari ini, walaupun selalu pagi ya di For Life, bahwa kita sangat mengerti bagaimana kepercayaan itu bisa menghilang. Dan dengan perusahaan yang melakukan selama 25 tahun melakukan ini, yaitu untuk membangun kepercayaan. Kita sangat paham, sangat bagaimana sulitnya sebuah proyek, bagaimana sensitifnya sebuah proyek. Intinya untuk menciptakan kepercayaan. Dan mohon ingat ini dari eksekutif, dari corporate di perusahaan Anda, dari para top leaders mitra-mitra For Life yang hadir, mereka punya komitmen untuk membangun kepercayaan, untuk membangun kredibilitas, untuk mencari penghargaan dari reputasi itu. Tujuan mengembangkan merek, tujuannya untuk warisan, karena ini adalah perusahaan warisan. Dan kita sudah bekerja dari generasi, dan kita akan terus bekerja dari generasi ke depan. Dan kita akan tetap berada di baris depan untuk sistem imun, pengetahuan untuk Anda dan untuk bisnis Anda, dan untuk keluarga. Dan terima kasih. Terima kasih banyak untuk keluarga. Wow, thank you so much. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih Kavi. Iya, sangat luar biasa. Bahkan dengan For Life di beberapa tahun ini, dan masih terus belajar dan terus mengingatkan banyak keuntungan yang For Life telah buat, ciptakan, dan investasikan yang untuk memastikan bahwa perusahaan yang dipercaya, bahwa ini adalah perusahaan yang punya kredibilitas dan sedikit rangkuman. Hal yang pertama, satu yang sangat-sangat ilegal dari skema Ponzi, dan satu lagi adalah yang legal yang terdaftar dan bahkan bisa beroperasi di beberapa negara, dan itu yang pertama. Ya. Satu menyamar, ya yang lain juga, tapi mereka nggak sama dan mereka tidak sama. Dan juga berapa lama For Life ini, dan juga investasi di hak paten dan investasi dari pengetahuan dengan universitas. Dan For Life sangat luar biasa. Universitas itu yang terhubung dengan For Life yang punya kredibilitas. Ya, hal yang mengingatkan, hal luar biasa mengingatkan, ya membangun komitmen bagi diri saya apa yang For Life lakukan. Oke, ada beberapa pertanyaan ditanyakan. Kalau Calvin, kamu ada waktu, kita akan coba bantu jawab. Saya coba bantu untuk pertanyaan-pertanyaannya, dibantu oleh Sean juga. Oke. Saat kita membahas pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Filipina, dari mitra Filipina. Mereka tanya, plan binari di Asia Tenggara juga terkenal dengan bencana binari. Apakah binari itu adalah Ponzi? Ya, ada seperti kelanjutan dari direct selling. Seperti misalnya ada garis, tapi garis ini terpisah dua. Oh, jadi ada batasannya. Nah, di luar dari dua pagar itu ilegal, tapi di dalamnya dua pagar itu adalah legal. Dari pagar yang satu, ya punya FT, atau yang
kurang beretika, yang lebih berisiko, yang risiko lebih berkurang. Jadi ada dari seperti titik satu ke titik. Ya, karena ada yang peluang hanya sementara, ada yang peluang jangka waktu. Jadi saya akan gambarkan binari itu seperti dalam dua tiang ini. Ya, secara potensi. Ya, itu adalah peluang yang legal. Tentunya kita juga harus lihat produknya. Kita juga bagaimana pembayaran komisinya dari produk tersebut. Tapi rencana binari, mereka yang berikan sesuatu di depan, mereka berikan sesuatu yang cepat. Tapi rencana kompensasi for life tidak dibangun untuk mendapatkan uangnya cepat. Itu dibangun untuk jangka waktu yang lama. Jadi LRP-nya for life, saya akan tempatkan di yang lebih aman, lebih beretika, dan juga jangka waktu yang lama. Dari model kompensasi ini dari sebuah perusahaan. Kalau binari itu yang tadi, yang tidak aman tapi legal, tapi untuk jangka panjang tidak memuaskan untuk binari. Ya, saya rasa itu alasan kenapa punya peraturan direct selling. Perusahaan kita sangat spesifik untuk binari ini. Jadi kalau misalnya perusahaan mengajukan binari, mereka nggak akan setuju. Jadi kalau mereka binari, mereka harus ajukan sistem yang berbeda di Malaysia. Oke, pertanyaan berikut sangat bagus. Itu tidak berhubungan, tapi mereka sangat bertanya, kenapa For Life tidak masuk ke bursa saham di Nuril? Nah, kenapa mereka tidak? Oke, Trevor ingin jawab. Dan saya ingin juga mendengarkan sudut pandang itu. Kenapa For Life tidak go public? Ya, ada Rusana Nuskin yang sudah go public. Dan saya tidak punya jawaban, dan mungkin jawab Calvin juga. Tapi kita punya pendiri kita, David Bian ini sangat mencintai For Life, senang menjadi pendirinya, dan sangat senang terlibat di organisasi. Saya tidak akan bisa katakan bahwa tidak akan go public, walau kita nggak tahu, tergantung mereka. Tapi sampai saat ini, hidup mereka, apa mereka melakukan For Life, tapi go public untuk banyak perusahaan bisa keuntungan itu mendapatkan modal tambahan, tapi saat ini Polres tidak butuh itu. Jadi itu yang mungkin bisa. Ya, secara jujur itu adalah pertanyaan untuk para penduduk, dan saya juga nggak tahu. Mereka akan bicarakan rencana mereka. Oke, Captain, ada yang usul? Ada yang tambahkan? Ya, itu adalah rangkuman yang sudah cukup. Saya punya rekan-rekan yang sudah punya go publik perusahaannya, sudah dibus. Mereka bilang putusan yang buruk setelah mereka lakukannya. Anda menempatkan diri Anda kepada para board directors, jadi lebih pada corporate. Tapi David dan Bill sebelum pada kekeluargaan. Walaupun kita sudah di 20 negara, kita telah beroperasi terus beroperasi otentik dari orang-orang seperti keluarga, ya, keterlibatan seperti keluarga. David dan Bianca memimpin perusahaan ini seperti mereka memimpin keluarga, dan itu yang membawa kita pada kesuksesan. Kalau kita publik, kita mungkin akan menjawab banyak ahli. Jadi saya sepertinya tidak lihat nilai dengan ini For Life akan berubah. Kalau kita sudah bebas hutang, kita punya pabrik sendiri, kita punya pengujian analitis, kita terus masukkan paten, dan semua ini kita semua lakukan hal ini tanpa hutang. For Life. Dan terima kasih untuk pertanyaan itu. Ya, Ridwan ya menunjukkan beberapa poin. Ya,
kita punya beberapa ahli, kita harus banyak laporan kalau di go public. Nah, kalau kita tidak berikan itu, para pemilik saham mereka tidak akan puas. Ya, jadi itu sedikit gambaran kalau yang go public. Ya. Beda dengan David dan Dirk Lee, mereka lebih lama untuk beberapa generasi, yang ingin bangun generasi bisnis beberapa generasi. Ya, poin yang baik. Ya, terus pertanyaan yang salah tidak berhubungan dengan topik, tapi ya, saya Anda ingin tahu mereka. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari mitra mereka tanya prospek kita. Kenapa For Life memilih network marketing untuk jalur distribusi? Saya yakin Anda tahu bahwa di marketplace seperti Amazon atau yang online, kenapa For Life tetap memilih direct selling atau network marketing, tidak memilih lewat marketplace? Kamu saya jawab, Trevor? Oke. Oke, kita akan buat sederhana. Yang pertama, Amazon Marketplace tidak ada di tahun 98 saat perusahaan ini berdiri. Kita sudah 25 tahun. Jadi pada saat itu kita masih dengan kertas, tapi lebih spesifik dan lebih komplikasi. Jadi sendiri bisa saja meluncurkan produk di sebuah toko atau dijual di toko kesehatan, ya, produk. Ya, bisa dijual secara retail berarti. Ya. Tapi dasar factor yang kita wujudkan adalah produk yang butuh edukasi, butuh penjelasan, dan saat Anda kenal para keluarga Lisenbi, mereka sangat humanis, dan saya yakin mereka ingin menaruh uangnya di berbagai iklan-iklan yang ada. Tapi mereka bangun rencana kompensasi yang bagus, ya, dari semua iklan-iklan itu dia bayarkan melalui rencana. Jadi mereka tahu maka orang akan menjual produk lebih daripada mereka menjual di rumah. Kita bekerja dari orang per orang, dan kita selalu punya pengalaman untuk kepuasan konsumen. A great alternative to retail marketing. Jadi ya, mereka memutuskan untuk, karena mereka ingin kepuasan konsumen. Ya, ada beberapa perusahaan, tidak akan sebut nama perusahaan, dan ada perusahaan yang mulai di Amerika yang dijual secara detail, ya, dijual pernah sukses di retail. Oke, setelah sukses, kemudian tiba-tiba mereka menjadi perusahaan direct selling atau MLM. Nah, mereka akhirnya stop penjualan retailnya, lalu mereka menjual secara direct selling. Jadi banyak nilai di model MLM ini. Oke, terima kasih. Ya, itu juga menjawab pertanyaan. Kita pilih model penjualan ini, dan ini yang terbaik. Dari mulut ke mulut, berbagi mengenai produk dan dapat volume. Dan sebagai mitra, kita dapatkan dari untuk branding yang seharusnya digunakan untuk beriklan, tapi mitra forex dapat. Ya, saya sebut mengenai farmasi. Oh, kita tidak menjual, kita tidak di apotek. Kita mungkin ada di toko, tapi sebagai suplemen alami. Kita bukan obat.
dan transfer factor kita tidak ditujukan untuk apa yang baik. Ya, terima kasih. Oke, tidak ada lagi pertanyaannya. Saya lihat kalau ada pertanyaan, lakukan. Sekarang kita bisa bantu. Dan sangat hebat kita belajar dari Kelvin Julie, penjelasannya yang luar biasa. Dan saya harap mitra-mitra pada jelas apa yang membedakan for life dari skema Ponzi dan skema piramida. Dan saya tahu. Dan sejarah yang kita miliki di for life, produk, dari pekerjaan kita, dan semua investasi yang kita bekerja sama. Dan tentunya semua para eksekutif yang hebat, dan presiden yang hebat. Nah, mereka semua lebih dari 10 tahun di for life. Jadi, kalau kita skema Ponzi atau skema mungkin kita yang bertahan 3 sampai 4 tahun. Gitu. Tapi kita sudah lebih dari 25 tahun, dan kita tahu perusahaan akan terus bertumbuh. Kita lihat di Singapura, Malaysia, di Asia Tenggara. Jadi terima kasih sekali lagi Calvin. Oke, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Calvin. Oke, penutup saya untuk Aileen. Halo, saya lihat Aileen. Terima kasih untuk mitra Anda. Kita punya top leader kita ada GM kita, Elin dari Filipina. Saya juga lihat Pak Henry, GM kita dari Indonesia, ada hadir para platinum kita, sangat aktif di chat. Sherry dan Sadi, terima kasih untuk tim Anda dan dukungan Anda dan apa yang dilakukan. Ya, jadi ini adalah effort dari grup, usaha grup, dan ini adalah effort dari perusahaan. Ini bukan perusahaan publik, tapi ini perusahaan yang keluarga, dan ini melibatkan masing-masing dari Anda. Peluang sangat baik mendapat edukasi dari Kevin. Sekali lagi terima kasih. Silakan apa ada yang tambahin dari Sherlyn mungkin penutup. Ya, terima kasih untuk mendapatkan proses. Terima kasih Kevin. Ini sangat menginspirasi. Singapura ya tadi sempat oleh penipuan tadi kita diberkati karena akhirnya sudah tutup yang penipuan tadi. Sekarang orang bisa melihat dan bisa memilih mereka ingin bekerja sama dengan perusahaan apa. Sekali lagi terima kasih Kevin. Terima kasih dan suatu kehormatan. Saya doakan yang terbaik untuk Anda Sherlyn dan keluarga Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih untuk semuanya. Oke, silakan bisa di-unmute untuk bisa saling bersapa dan tekan terima kasih. Terima kasih. Thank you, Kevin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung juga pada malam hari ini. Thank you. Semangat pagi, selamat malam. Terima kasih. Hi, Kevin. Thank you. Thank you very much. Nice talk, nice. This next time. Thank you. From Philippines. Inside. Go winners! Thank you very much. Thank you so much. Good night. Hello to David and Bianca. Thank you, Zach. Bye. 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 Good night. Good night here. Night po. Thank you, Gavin. Good night. Good night, everyone. Bye-bye.